Welcome to Cooking with Siska Dapur Sapopoe. Kali ini aku akan buat nastar yang super lembut, lumer di mulut, dan anti retak. Untuk bahan-bahan yang digunakan, siapkan margarin, kemudian butter. Pertama-tama, campurkan margarin dan butter. Nah, di sini jenis margarin yang digunakan yaitu Mother Choice, kemudian untuk butternya menggunakan Hellmann's. Lalu masukkan gula yang sebelumnya sudah dihaluskan menggunakan blender agar ketika diaduk menggunakan balon whisk hasilnya tidak bergerindil. Kemudian tambahkan sejumput garam agar rasanya lebih maksimal. Aduk semua bahan yang sudah dicampurkan tadi sampai teksturnya lembut seperti ini. Setelah adonannya lembut, masukkan satu persatu kuning telur. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Pastikan tidak terlalu lama mengaduk telurnya agar telurnya tidak mengembang. Kemudian tambahkan juga susu bubuk, tepung maizena. Fungsi tepung maizena di sini agar nastar tidak keras dan memberikan sensasi meleleh saat dimakan. Aduk kembali semua bahan yang sudah dicampurkan tadi sampai adonannya lembut seperti ini. Lalu tambahkan juga kental manis. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Terakhir, tambahkan terigu protein rendah yang sebelumnya sudah disangrai, lalu jangan lupa untuk diayak. Masukkan sedikit demi sedikit terigu, aduk rata, lakukan sampai terigunya habis. Pastikan semua terigunya tercampur rata sampai adonannya lembut seperti ini. Untuk tekstur adonannya tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu padat, karena kalau terlalu lembek adonannya bisa melebar saat di oven. Tutup adonan menggunakan plastik wrapping ataupun kain agar adonannya tidak mengeras. Lalu masukkan ke dalam kulkas. Setelah adonan nastarnya selesai dibuat, siapkan selai nanas, kemudian bentuk bulat seperti ini. Untuk video resep selai nanas bisa dilihat di video berikutnya. Kemudian ambil adonan yang sudah ditimbang sebelumnya. Di sini aku gunakan 10 gram. Kemudian pipihkan lalu masukkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Tutup selai nanasnya, kemudian bulatkan, pastikan selai nanasnya tidak ada yang keluar. Setelah semua adonan nastar selesai dibentuk, masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Letakkan di rak tengah, gunakan api sedang cenderung kecil, panggang hingga permukaannya kering. Sambil menunggu adonan nastar yang di oven, siapkan untuk olesan atasnya. Gunakan 1 buah kuning telur omega, lalu tambahkan dengan 1 sendok minyak goreng, kemudian tambahkan juga 1 sendok kental manis, aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk metode pengolesan, di sini aku gunakan teknik celup agar lebih menghemat waktu. Tapi jika kalian ingin menggunakan metode oles, itu tidak apa-apa karena akan lebih ekonomis. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa oles atau celup 2-3 kali olesan agar nanti hasilnya lebih cantik. Tapi di sini aku hanya 1 kali celupan saja. Oven kembali nastar yang sudah dioles dengan kuning telur dengan menggunakan api sedang cenderung kecil diletakkan di rak tengah selama 15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Tips agar oven tangkring kalian lebih stabil lagi suhunya, kalian bisa letakkan pasir di dalam oven tersebut. Meskipun hanya menggunakan 1 kali celupan, tapi Masya Allah hasil nastarnya yang dihasilkan sangat cantik, glowing, dan tidak ada retak sama sekali. Teksturnya lembut dan ketika dimakan ini tuh lumer di mulut. Untuk resepnya bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk cemilan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum.